Aku akan memperbanyak susah payahmu pada waktu engkau mengandung. Dengan kesusahan, engkau akan melahirkan anak. Meskipun begitu, engkau akan tetap mendambakan suamimu dan ia akan berkuasa atas engkau. Hawa, Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan buah dari pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan kau makan, maka terkutuklah tanah karena engkau. Tanah akan menumbuhkan duri dan onak bagimu. Dengan berpeluh engkau akan mendapatkan rezekimu sampai engkau kembali menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Silakan, ambillah. Hawa, buah ini sudah busuk. Ini, kau saja yang memakannya. Maafkan aku. Bukan maksudku begitu. Apa yang terjadi pada kita? Kita tidak pernah saling menyakiti sebelumnya. Apa yang telah kulakukan? Aku ada benih. Kapan kau mau menanamnya? Akan aku tanam besok, setelah ku bangun pondok ini. Aku
Aku lelah. Kaki dan punggungku terasa nyeri sekali. Dan ada yang terasa lagi. Apa itu? Dia menendangku. Aneh juga. Seperti hewan saja. Suka menendang. Sekarang aku merasa sangat lapar. Aku tidak dapat buah hari ini. Aku tidak dapat buah kacang. Aku lelah sekali. Sudahlah. Aku saja yang pergi. Kau di sini saja. Ya Allah, tolong mudahkan jalan bagi Adam suamiku. Aku mohon ya Allah, jika bukan untukku, tolong demi bayi ini. Adam sakit sekali. Ya. Hus! Hus, pergi sana! Hus! Allah, tolong aku! Hus! 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 Anak yang manis. Kita selamat, Hawa. Sekarang aku mulai memahami semuanya. Ya, Apa maksudmu? kau ingat ketika Allah berkata kepada ular saat kita meninggalkan taman itu, keturunan kita akan meremukkan kepalanya. Kita selamat, lihatlah. Mereka rupawan dan kuat. Semoga anak kita menuntun kita kembali ke taman. Adam, apakah menurutmu itu mungkin? Ya, Allah tentu akan datang. Dia tidak akan melupakan kita. Mereka masih murni, tak akan berbuat salah. Aku merasa sangat bahagia, Adam. Tentu Allah tidak akan melupakan kita. Dia akan datang. Tentu. Ini? Ayah, Habil memainkan buah. Habil, jauhi pohon itu. Ayo, nak. Habil, buahnya belum matang, masih sangat mentah. Kalau buah itu sudah matang, kau boleh memetiknya. Dan itu rasanya enak sekali. Kain, Ya, Ayah. awasi adikmu dan jangan sampai dia memetik buah lagi. Baik, Ayah. Buah itu sama sekali belum matang. Tidak ada manfaatnya bagi siapapun yang memetiknya. Ayah, Habil bermain dengan buah itu lagi. Kain, sudah ayah katakan, awasi dia.
Jangan sampai dia memetik buah. Aku mengawasinya. Buahnya belum matang, Habil. Masih muda. Kau hancurkan buahnya, Habil. Lihatlah anakku, buah-buah ini belum matang. Kamu tidak bisa memakannya sekarang. Kenapa kamu lakukan ini? Kau lihat yang dilakukan anak-anak? Soal perbuatan yang mana? Buah itu. Tidak apa-apa. Anak-anak hanya bermain saja. Tidak. Mereka tidak taat seperti yang kita lakukan. Mereka terlalu muda untuk tahu apa artinya tidak taat. Mereka belum paham itu. Tapi Kain paham. Kau menyuruhnya untuk mengawasi Habil dan jangan sampai membiarkan dia untuk memetik buah. Aku tahu sebetulnya dia bisa melarangnya, tapi dia tidak melakukan itu. Dari mana kau mengetahuinya? Aku bisa melihat dari raut mukanya. Sebetulnya dia tahu. Kau sudah marah seperti itu, tapi dia malah tersenyum. Maksudmu dia berdusta padaku? Benar sekali, Adam. Oh, Adam. Mereka tumbuh besar seperti layaknya kita. Dan berbuat kesalahan sama seperti kita. Mereka tidak akan meremukkan kepala ular dan menghapus kesalahan kita yang besar. Kau ini bicara apa, Hawa? Mereka masih anak-anak. Sekarang aku bicara terus terang saja, Adam. Waktu itu, kau membiarkan aku memakan buah pengetahuan yang ada di taman. Seperti halnya sekarang ini, Kain membiarkan Habil mengambil buah itu. Waktu itu aku tidak bisa melarangmu. Itu tidak benar. Kau berkata kepada Allah, perempuan yang telah engkau karuniakan kepadaku, dialah yang melakukannya. Kau masih ingat, Adam? Kepada Allah, kau berkata bahwa akulah yang berbuat. Itu sudah bukan masalah sekarang. Kau bisa saja menyalahkan ular yang telah menipu kita, tapi kau malah menyalahkan aku. Ya, baiklah. Ternyata sampai saat ini ular itu masih memperdaya kita, Adam. Aku merasa sangat malu sekali. Begitu lemah. Berhentilah bicara seperti itu. Kita punya anak-anak yang kuat. Kita semua harus kerja lebih keras dan belajar dari kesalahan kita. Besok aku akan membawa anak-anak ke jalan menuju pintu taman. Kau akan melakukannya? Ya, ini saatnya. Mereka laki-laki, saatnya untuk melihat jalan menuju pintu taman. Tapi itu jauh sekali. Ya, kita bisa menempuhnya dalam 1 hari. Apa kau yakin? Ya. Ayah, apakah masih jauh? Tidak jauh. Kita hampir sampai. Aku mengenali tempat ini. Apakah kita akan melihat rumah tua kita ya? Itu bukanlah sebuah rumah. Tempat untuk bersandar. Ayah, apa ayah pikir Allah akan buka jalan menuju ke taman buat kita? Ya, mungkin. Aku pikir kalian anak yang baik. Dan kukira Allah bangga padamu karena kamu selalu mendengarkan dan patuh. Tidak selalu, tapi hampir setiap saat. Ayolah, kita sudah semakin dekat.
Inikah tempatnya, Ayah? Ya, inilah tempatnya. Aku tidak melihat apapun. Ya, disinilah. Ayah yakin di sini. Oh Allah, Allahku, di manakah engkau? Ayah, bangunlah. Kita tidak akan melihat jalan menuju ke taman. Biarkan Ayah, Kain. Habil, diam kau. Jangan suruh aku untuk diam. Aku katakan diam. Jangan sekali-kali membantahku. Kau tidak berhak melarangku melakukan sesuatu. Iya. Ayah! Ayah! Hentikan! 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 Ayah. Ayah. Ayah! Ayah. Ayah. Kain! Ayah, Kain! Ibu! Ibu! Apa yang terjadi dengan ayahmu? Ayah tiba-tiba terjatuh. Itu karena dia tak bisa menemukan jalan ke taman. Bawa ayahmu masuk. Adam. Adam. Apa yang telah terjadi? Ada apa? Sudahlah. Semua akan baik-baik saja. Semuanya kacau. Aku tak bisa menemukan jejak jalan ke pintu taman. Apa yang kau harapkan, Adam? Jalan menuju pintu taman terbuka. Ya, Aku merasa takut, Adam. Aku takut. aku juga. Kita harus bagaimana? Tak tahu, Hawa. Tak tahu. Kita tak mungkin masuk lagi untuk selamanya. Dalam perjalanan pulang, aku merenungkannya. Kita harus mengajarkan anak-anak kita apa yang telah kita pelajari. Kau benar, Adam. Ya Allahku, mengapa engkau memalingkan wajahmu daripadaku? Aku merasa sendiri tanpamu. Mengapa engkau tidak mengembalikan aku ke dalam taman? Mengapa engkau tinggalkan aku? Aku yakin engkau akan datang, tapi tidak terjadi. Itu melukaiku.
melukaiku. Ibu, aku sudah membuat keputusan. Aku akan mengembala kambing dan domba sepanjang hari. Kain pandai mengolah tanah. Sepertinya dia gemar sekali bercocok tanam, Bu. Sedangkan aku suka bukit-bukit dan padang rumput. Dan hidup di tempat terbuka. Ya, Ibu tahu. Ternak terus bertambah. Mereka butuh orang untuk memeliharanya. Sifat kalian berdua sangat berbeda. Ibu, Ada apa? dapatkah Ibu jelaskan tentang taman itu? Iya, akan Ibu jelaskan. Seperti apa kehidupan di sana, Bu? Kami memiliki segalanya. Kami tidak usah mencari makanan atau minuman. Hewan tidak takut pada kami. Dan kami pun tidak takut pada mereka. Kami tidak merasa panas atau dingin. Kami juga tidak membutuhkan pakaian. Karena kami tidak merasa malu satu sama lain. Aku sudah tahu tentang itu. Tetapi aku ingin tahu semua hal tentang Allah, Bu. Allah itu baik dan menyayangi kami. Allah berbicara kepada kami dan menyatakan hal-hal yang bisa kami mengerti. Allah menyukai ayahmu bahkan sebelum dia menciptakan ibu dari tulang rusuknya. Dia begitu mengasihi kami. Apakah hanya itu, Ibu? Tidak. Banyak yang belum kami ceritakan kepadamu. Kalau begitu, aku ingin tahu segalanya lebih rinci lagi, Bu. Ayah, kelihatannya aku lelah sekali. Ya, aku merasa haus. Tapi, itu setelah jalan. Kain, Iya, Kain. Airnya terasa menyegarkan, bukan? Iya, menyegarkan setelah hari yang berat. Ayo. Cukup, cukup. Akan kutunjukkan. Ibumu dan aku berpikir, sudah saatnya kau belajar banyak tentang Allah dan firman-Nya. Allah? Yang mengusir ayah keluar dari taman itu? Dari sebuah tempat yang indah menuju kehidupan yang susah ini? Seperti tempat Habil dan sekarang aku diami. Dan tidak ada yang kau hasilkan, kecuali hanya semak duri. Ayah. Kain, aku akan mengajarimu tentang Allah. Bila kau ingin mengenal Allah, engkau harus mencarinya. Seperti kau mencari udara. Dengan seluruh tenagamu, dengan seluruh akal budimu. Sekalipun akan terbunuh, tetaplah berupaya cari Allah. Dan seperti apa Allah itu? Seperti air. Dia mengelilingimu seperti air. Dia melindungimu, menyeluruh. Di segala sisi. Dan kemudian aku ingin sekali merasakan air itu.
Ini masalah sangat penting. Kau pikir kau cukup pintar? Sini. Cukup. Allah berfirman kepada ayah bahwa ayah boleh memakan segalanya yang ada di taman itu, kecuali buah yang ada di tengah-tengah taman itu. Segalanya, tetapi tidak dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ular itu sangat cerdik. Suatu hari kami berjalan dekat pohon. Ular mengajak ibu berbicara. Dia berkata bahwa ibu bisa menjadi seperti Allah, mengetahui yang baik dan yang jahat. Buah itu terlihat begitu enak. Bukankah Allah mengatakan kalau ibu memakan buah itu, maka ibu akan mati? Allah berkata kepada ayahmu, bukan ibu. Kenapa ibu mengambilnya? Ibu jadi penasaran seperti halnya ayahmu. Dan ingin jadi seperti Allah. Buah itu menarik sekali. Ibu memetiknya, menciumnya. Aromanya harum. Ibu membelahnya, lalu mencicipinya. Ibu memakannya dengan lahap. Rasanya nikmat sekali. Lalu yang terjadi? Biasa saja. Ibumu memberikannya padaku lalu aku makan. Apakah hanya itu? Mulanya iya. Setelah itu, kami kehilangan sesuatu. Kami tidak berdaya. Merasa malu atas tindakan itu. Tiba-tiba kami sadari kami telanjang. Kami rangkai daun ara untuk melindungi aurat kami. Ayah telanjang. Awalnya, kami tidak membutuhkan pakaian di taman. Hidup kami bebas dan hati kami terbuka. Tapi saat kami tak mentaati Allah, Dia tahu segera bahwa kami telah berbeda. Perilaku dan hubungan kami jadi berubah. Tapi ular itu yang membuat ayah melakukannya. Ia memperdayai ayah dan ibu. Dan itu masalahnya. Kami lebih percaya ular daripada Allah. Lalu Allah mengusir kami keluar dari taman sempurna itu. Ke dalam dunia ini. Pada saat itu kami merasakan betapa susah payahnya hidup tanpa Allah. Ayahmu harus bersusah payah mengolah tanah untuk mencari makan. Sementara ibu harus merasakan sakit saat melahirkan kalian. Tetapi meskipun kami menyakiti hati Allah, ibu tahu Allah tetap mengasihi kami. Itu sebabnya Dia membuat pakaian untuk menutupi aurat kami berdua. Adakah Allah berfirman setelah peristiwa itu, Ibu? Terkadang kami kira kami mendengarnya. Tetapi itu hanya gemuruh angin. Kami dapat melihat bukti kehadirannya di sekeliling kami. Kami melihat perbuatannya. Tapi tak terdengar suaranya. Aku sedang memikirkan. Aku ingin tahu apakah Allah ini adalah Allahku juga. Benar, Habil. Dia adalah pencipta segalanya. Aku ingin mengenal Dia. Ayah selalu katakan Allah akan datang. Iya. Tetapi kini harapan memudar seperti kenangan terhadap taman itu.
Pergilah kau domba, Habil! Pergi, pergi! Habil! Habil, kemarilah! Pergi domba, pergi! Habil, kemari! Lihatlah perbuatan domba-dombamu di ladangku. Ladangku semuanya hancur. Akibat perbuatan domba-dombamu itu. Lepaskan. Habil, lihatlah. Ini semua perbuatan domba-dombamu. Biar aku bunuh domba-dombamu. Sudah cukup, Kain. Ayah, lepaskan ayah. Biar aku bunuh domba-domba itu. Ayah, lepaskan. Bagaimana ini bisa terjadi, Habil? Pagar kandangku tidak cukup kuat untuk menjaganya. Ladang Kain begitu menarik bagi domba-dombaku, Sudah, ayah. usir saja. Maafkan aku, ayah. Maafkan. Apa keuntungan maaf bagiku? Apa maaf bisa mengembalikan panenanku, ha? Aku akan Tidak memberikan bisa ganti kan? rugi untuk anak-anak. Biar aku usir Sudah. domba itu. Tenang kamu, Kain. Tenang. Tenang. Sudah sabar. Sabar, nak. Sabar. Habil, tinggalkan domba itu. Ibu akan masukkan ke kandang. Pergilah mandi ke sungai. Baik, Ibu. Kain berhak untuk marah, Bu. Iya, sudahlah. Oh, apa yang terjadi? Ayo, sini, duduklah. Ayah, Sudah. Kain memang selalu dikendalikan oleh amarah. Dia memang sulit untuk meredakan amarahnya. Sebaiknya kawanan dombaku aku bawa ke perbukitan untuk beberapa minggu. Iya, mungkin itulah jalan yang terbaik. Lebih baik aku berangkat sekarang, Bu. Pergilah. Semoga tidak terjadi apa-apa di antara mereka. Habil itu penggembala yang baik. Dan Kain adalah petani yang baik. Habil kerjanya baik. Kau pernah lihat pakaiannya? Ya, pakaiannya sangat tebal dan hangat. Kita perlu pakaian seperti itu selama musim dingin. Dulu kita tak punya musim seperti ini di taman. Ya, aneh sekali daun mati di musim gugur. Dan hidup kembali baru dan hijau di musim semi. Seperti tak pernah mati. Kau ingat, di taman itu selamanya musim semi. Ingatkah kau burung kecil yang kutemukan waktu itu? Kedinginan sekali. Ku coba hangatkan di tanganku untuk melihat apa dia bisa hidup kembali. Tetapi sia-sia. Kau tahu, aku menyadari aku tidak bisa lari secepat dulu lagi. Seperti hidupku di musim panas beralih ke musim semi. Tetap saja kurasa lebih dingin. Andai kita bisa kembali dan membatalkan yang pernah kita lakukan. Aku ingin kita bisa kembali ke taman itu. Hal itulah, Adam, yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Bahwa kita tidak dapat kembali. Kau tidak dapat meniadakan hal yang pernah terjadi. ladangku telah hancur. Di mana Habil? Kain, persediaan kita masih banyak. Tidak perlu kau bertindak seperti ini. Aku telah bekerja keras di ladangku, ayah. Takkan kubiarkan domba-domba Habil merusaknya. Apa yang diperbuat Habil sekarang ini? Dia hanya bermain-main saja dengan domba sepanjang hari. Kain, kau minum susu dan makan daging. Kau juga mendapatkan pakaian.
Semuanya itu berasal dari domba Habil. Akan kukembalikan semuanya. Dan aku tidak ingin minum lagi susu atau makan daging pemberian dia. Aku ingin ladangku kembali seperti semula. Tapi itu tidak mungkin. Jangan membesar-besarkan masalah. Mengertilah. Duduk. Aku beritahu. Dia harus menanggung semuanya ini. Allah, ayahku Adam. Aku telah mengatasi musuh besarku dengan bantuanmu. Apa yang dapat kuberikan kepadamu? Apa yang kau inginkan? Apa yang kamu lakukan? Mendirikan sebuah masbah. Bagaimana kau mengetahui kalau ini adalah kehendak Allah pada kita? Allah berfirman padaku. Allah berfirman padamu? Iya. Dia memerintahkanmu? Iya. Ayah, apakah ayah setuju dengan ini? Iya, aku pikir Allah telah berfirman padanya. Allah berfirman padanya untuk melakukan ini, ya? Allah berfirman akan memberkati tanah ini. Karena itulah aku menyiapkan seekor anak domba yang kudus dan tidak tercela. Aku pikir Allah ingin lihat persembahan siapa yang terbaik. Aku akan persembahkan apa yang terbaik dari tanah ini. Ini adalah persaingan. Aku kira kita melakukan ini sebagai satu keluarga. Begitu, Kain? Untuk apa? Dengan begitu Habil bisa mempermalukanku. Tidak. Aku akan lihat apa yang terjadi. Ini adalah persaingan. Persaingan. Ini bukan seperti itu, Ayah. Persaingan! Lihat. Betapa besar masbahku. Ini bukan persaingan, Kain. Tapi ini adalah persaingan untuk mengindahkan Allah. Jadi kau sungguh mendengar suaranya? Katakanlah seperti apa suaranya? Seperti apa suaranya? Tidak dalam telingaku. Tidak seperti yang biasa didengar. Lebih seperti melalui diriku. Seluruh ragaku.
Aku berani bertaruh itu seperti suara angin berhembus lembut. Aku bukan ingin menunjukkan persembahanku lebih baik. Ini bukanlah suatu persaingan, Kain. Baiklah, kita akan lihat. Baiklah, kita akan lihat. Persembahanku akan diindahkan Allah. Persembahanku banyak. Aku siap. Apa yang kau persembahkan? Apakah kau persembahkan semuanya? Marilah kita saksikan persembahan siapa yang akan diindahkan oleh Allahmu. Dia juga Allahmu. Dia juga Allah ayah kita. Dan dia Allah semesta ini. Kain, Habil, ayo ke sini kita makan. Kalian pasti sudah lapar. Ayah, mari kita makan. Ya. Cuma ini, Habil. Benar, Ayah. Hanya inilah yang bisa aku selamatkan dari anjing itu. Iya, seekor domba kecil terbaik. Apa yang kamu lakukan? Akan kau masak anak domba itu? Allah akan turun dan memakannya? Huh? Tidakkah? Tidakkah persembahanku cukup bagimu, Allah? Kerja kerasku tidak berarti bagimu. Engkau lebih mengindahkan adikku. Engkau lebih memilih dia. Memilih dia, memilih dia, memilih dia, memilih
Berfirmanlah Allah kepada Kain, "Mengapa engkau marah? Dan mengapa mukamu masam? Jika engkau berbuat baik, bukankah engkau akan diterima? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintai di depan pintu. Ia menghasratkan engkau, tetapi engkau harus menguasainya." Habil. Habil. Di manakah Habil adikmu itu? Aku tidak tahu. Apakah aku menjaga adikku? Apa yang telah kau lakukan? Darah adikmu itu berseru kepadaku dari tanah. Cukup! 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 Sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang telah membuka mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengerjakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan lagi memberikan hasil sepenuhnya kepadamu. Engkau akan menjadi seorang pengembara dan pelarian di bumi. Hukumanku lebih besar dari yang aku tangguh. Lihatlah, engkau telah menghalau aku dari tanah ini. Aku akan bersembunyi dari hadapanmu. Aku akan bersembunyi dari hadapanmu. Siapapun yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Habil! Habil! Kain! Habil! Kain! Habil! Habil! Kain! Habil! 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 Kain! Habil! 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 Badannya dingin. Kehidupan telah meninggalkannya.